ya itu tidak masalah. Pakai grower sebanyak 200 kilo untuk 1 hektar maksudnya. Kemudian Bapak bisa tambahkan Karate Plus Boroni atau Kanit sebanyak kurang lebih 100 kilo, dan Bapak bisa tambahkan subur kali butir sebanyak 50 kilo ya, itu untuk 1 hektar. Waktu terbaik untuk polinasi itu sebetulnya siang menuju pagi ya, agak sekitar jam 10 sampai jam 11. Baik Sahabat Mutiara, ini ada pertanyaan dari akun Masiver Lutim yang bertanya melalui channel YouTube kami. Beliau bertanya, berapa takaran pupuk karate untuk 1 tangki? Ya maksudnya karate ini Karate Plus Boroni. Untuk 1 tangki 16 liter. Maka sebetulnya untuk Pak Masiver, untuk Karate Plus Boroninya Bapak cukup pakai 8 sampai 10 sendok makan saja, atau sekitar 8. Ini 8 sampai 10 sendok ini 1 tangki 16 liter. Saya perkirakan cukup untuk 80 sampai 100 pokok tanaman. Mudah-mudahan jelas untuk Pak Masiver. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Afrizal Ijal yang bertanya, pupuk apa yang cocok buat tanaman singkong pada masa vegetatif dan masa generatifnya? Baik Pak, untuk Pak Ijal sebetulnya untuk singkong mudah, Bapak cukup pakai MPK Mutiara 1616 saja, dan Bapak bisa ulang sekitar 3 minggu atau bahkan bisa sampai 1 bulan sekali ya, cukup dengan dosis ya kurang lebih bisa sampai 30 sampai 50 gram tergantung nanti besarnya pohon singkongnya. Mudah-mudahan jelas ya untuk Pak Ijal. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Ming Jae yang bertanya, apakah aplikasi kalsium dalam bentuk dolomit pada tanah akan bentrok dengan aplikasi Merauke SOP, ya maksudnya di sulfurnya, dan Profit Orange tetapi ketika sedang di foliar? Terima kasih. Baik, maksudnya mungkin apakah kalsium dalam bentuk dolomit jika ditabur akan berbentrokan unsur haranya jika Pak Ming Jae juga aplikasi Merauke SOP dan Profit Orange ketika foliar. Selama Bapak aplikasinya berbeda, cara aplikasinya dan waktunya juga berbeda, itu tidak ada masalah Pak. Yang paling penting jangan mencampurkan kalsium dengan fosfat atau kalsium dengan sulfur dalam satu pekatan. Itu yang akan menjadi masalah karena nanti akan mengendap. Tetapi jika langsung disiramkan atau beda waktu ataupun beda cara aplikasinya, maka itu tidak akan jadi masalah. Mudah-mudahan jelas ya Pak Ming Jae. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Novita Putri Maharani yang bertanya, kalau untuk polinasi tomat beef itu bisa tidak aplikasinya ketika sore? Baik, untuk Ibu Novita sebetulnya aplikasi polinasi ini Ibu bisa dilakukan pada sore hari, tapi waktu terbaik untuk polinasi itu sebetulnya siang menuju pagi ya, agak sekitar jam 10 sampai jam 11. Biasanya banyak kebun yang menanam tomat beef ataupun tomat cherry itu biasanya melakukan polinasi itu di sekitar jam-jam segitu, dari usia sekitar jam 10 jam 11 siang seperti itu. Mudah-mudahan jelas ya Ibu Novita. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Agil Sony yang bertanya, Kak, ada tabel klasifikasi tingkat kesuburan tanah untuk unsur NPK pada tanaman cabai rawit? Baik, sampai saat ini sih saya belum pegang ya, belum punya datanya. Tetapi untuk Pak Agil sebetulnya kalaupun Bapak mau coba, itu Bapak bisa pakai PUTK ya, perangkat uji tanah kering, dan bisa Bapak beli di marketplace ataupun di online. Biasanya sih PUTK ini ya harganya sekitar 1,6 atau sekitar 1,7 juta mungkin ya untuk perangkat ujinya itu. Nanti Bapak cukup aplikasikan sesuai petunjuk yang ada di situ. Kemudian nanti Bapak bisa lihat nanti rekomendasi pemupukan untuk NP atau K-nya itu ada berapa. Silakan dicoba. Namanya sih perangkat uji tanah kering ya. Beda, ada ya hampir sama dengan perangkat uji tanah sawah, tapi kalau saran saya kalau Bapak tidak sawah ya mungkin pakai PUTK. Mudah-mudahan jelas untuk Pak Agil. Pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak Ikam Jamaluddin yang bertanya, apakah bisa Merauke Vitoplex diaplikasikan saat cabai mulai berbunga? Sebetulnya untuk Pak Ikam
Merauke Phytoplax ini Bapak mulai aplikasikan ketika vegetatif dari awal tanam, sekitar 2 minggu dari tanam sampai Bapak nanti sudah panen, bahkan dari panennya juga udah berapa kali, itu masih bisa Bapak pakai, itu tidak masalah. Jadi selama Bapak pakai Phytoplax ini kan dosisnya untuk satu tangki itu sekitar 2,5 gram yang saset kecil. Tapi kalau misalnya Bapak nyemprotnya pakai mesin, misalnya satu drum 200 liter, Bapak pakai Phytoplax-nya itu pakai yang saset besar. Yang satu sasetnya itu sekitar 25 gram ya. Dan Bapak bisa aplikasikan misalnya dengan pupuk foliar lain, ya itu tidak masalah. Misalnya dengan Profit hijau, Profit orange, Profit merah, atau Profit Maxi, dan Bapak tambahkan, itu tidak masalah. Mudah-mudahan jelas ya Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak Wahyudin yang bertanya, pupuk cengkeh yang bagus apa ya Pak? Karena di daerah saya musim hujannya lebih panjang daripada musim panas. Mohon penjelasannya. Baik, untuk Pak Wahyudin, sebetulnya kalau Bapak ingin lebih detail, nanti Bapak bisa cek di aplikasi Petani Cerdas. Bapak nanti bisa download aplikasi Petani Cerdas ini di Play Store. Tapi untuk sementara sih Bapak bisa, karena Bapak tadi bilang di sini musim hujannya lebih panjang, maka saran saya kurangi penggunaan pupuk nitrogen yang terlalu berlebih. Nanti kalau misalnya Bapak untuk sebelum panen atau ya ketika baru panen, Bapak bisa pakai NPK Mutiara. Tapi kalau misalnya untuk mulai panen, Bapak nanti ada ganti NPK Mutiaranya dengan NPK Mutiara Grower. Ya sekitar 500 gram lah. Bapak nanti bisa tambah Karate Plus Boroni atau Kalnit sebanyak 100 gram untuk satu pokoknya. Untuk lebih jelas Bapak nanti bisa download aplikasi Petani Cerdas di Play Store. Kemudian pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Bolang MKS yang bertanya, Mas, pupuknya untuk kubis apa? Baik, untuk Pak Bolang sebenarnya tadi sama seperti sebelumnya, Bapak nanti bisa download aplikasi Petani Cerdas dan Bapak bisa download ini di Play Store. Tapi kalau misalnya untuk secara sederhana, Bapak bisa pakai NPK Mutiara 1616. Itu Bapak bisa kocor, kalau misalnya satu drum Bapak bisa kocor NPK Mutiara 16 ini sebanyak 2 kilo. Ditambah dengan Karate Plus Boroni ataupun Merauke Kalnit sebanyak 2 kilo juga. Bapak bisa ulang pemupukan ini seminggu sekali, tetapi di usia 5 minggu ke atas atau pemupukan yang kelima, Bapak bisa ganti NPK Mutiara 16 nya ini dengan NPK Mutiara Grower sebanyak 4 kilo atau 6 kilo. Nah, untuk Karate Plus Boroni atau Kalnitnya Bapak bisa tetap pakai dosis sebanyak 2 kilo untuk satu drum 200 liternya. Mudah-mudahan jelas ya untuk Pak Bolang. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Nurohi yang bertanya, pemupukan untuk susulan kedua di umur 20-25 hari untuk bawang merah apa Pak? Baik, untuk Pak Nurohi sebetulnya untuk bawang merah Bapak bisa di susulan kedua Bapak bisa pakai grower sebanyak 200 kilo untuk 1 hektar maksudnya. Kemudian Bapak bisa tambahkan Karate Plus Boroni atau Kalnit sebanyak kurang lebih 100 kilo, dan Bapak bisa tambahkan subur kali butir sebanyak 50 kilo ya. Itu untuk 1 hektar. Nanti Bapak bisa ulangi di pemupukan ketiga, atau tadi Bapak untuk lebih jelasnya Bapak bisa download brosurnya, Bapak bisa cek di aplikasi Petani Cerdas yang Bapak bisa download di Play Store. Kemudian ini pertanyaan terakhir adalah dari akun DK Tag Channel yang bertanya, lama buah kelengkeng New Crystal sampai bisa dipanen berapa bulan Min? Baik, untuk Pak Deka, sebetulnya lengkeng ini kan mulai bisa dibuahkan di umur 3 tahun atau 3 tahun setengah atau 4 tahun ya. Nah, biasanya untuk pembuahan lengkeng ini kan biasanya kita tambahkan ada boosternya, biasanya sodium klorat atau kalium klorat. Nah, sodium klorat atau kalium klorat ini biasanya dosisnya sebanyak kurang lebih 200 atau 250 gram ya untuk per pokoknya. Itu biasanya dicampur dengan air sebanyak 5-8 liter untuk satu pokoknya. Nah, ketika Bapak booster selama sebulan, nah biasanya ketika habis di booster, kelengkeng ini biasanya mulai panen itu sesudah 3 atau 4 bulan kalau kurang lebih ya, 3-4 bulan. Sesudah booster, sudah berbunga, nanti dia bisa panen. Mudah-mudahan jelas. Baik, sekian Q&A kali ini, kita jumpa lagi di Q&A berikutnya.